Oke pemirsa, tadi kita sudah ngobrol dengan Ibu Ati, dan sekarang saya mau ngobrol dengan penari nih. Ada Mas Ardian di sini. Mas Ardian, apa kabar? Baik, Mas. Sebaliknya gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Mas Ardian, sebelumnya saya mau pamer, baju saya keren nggak nih? Oh, keren banget. Itu motif gayo. Iya, benar. Iya. Mas Ardian sendiri pakai baju adat apa tuh Mas Kalau Ardian? saya pakai baju adat Sumatera Selatan, Palembang. Ini tanjaknya tanjak Palembang. Wah, saya juga punya nih. Ya, Ini benar. paling Ini ke topinya di sini, tanjaknya. bagus Mas, bagus banget. Mas Adrian, Ya, jadi penari udah berapa lama sih? saya jadi penari itu dimulai tahun 2010. Jadi sekitar udah 10 tahun. 10 tahun? Ya. Otodidak belajar sendiri atau ikut sanggar tari? Pertama sih otodidak, dan pertama kali ke Jakarta langsung ikut sanggar. Asli mana Mas? Aslinya Sumatera Selatan, Lahat, Kabupaten Lahat. Mas Adrian? Ya. Nah, Mas Adrian lebih spesialis ke tarian apa? Tarian adat? Ya, ke tarian tradisional, tradisi. Tradisional. Kalau dulu Mas Adrian sebelum pandemi, sering pentas di mana aja sih? Iya, Sebelum pandemi Mas Adrian, maksudnya sering pentas di mana aja kalau dulu? sebelum pandemik itu pentasnya ya di dalam negeri maupun luar negeri sudah sebelum pandemik. Misalnya pernah di luar negeri juga. Di mana Mas? Waktu itu tahun 2011 itu ke Perancis 1 bulan di sana, ikut kayak folklore gitu. Terus di tahun 2014 saya ke Turki. Wow, luar biasa Mas Adrian, ngalang-ngalain saya belum pernah keluar negeri nih. Alhamdulillah berkat saya terjun ke dunia tari, ya saya bisa keliling dunia lah, walaupun baru 2 negara. Tadinya sih mau nambah lagi, berhubung COVID jadi nggak jadi berangkat. Tadinya pengen keluar negeri lagi, Ya, pentas. pentas lagi, cuman karena keadaan COVID jadi nggak jadi. Mas Adrian, Ya, sebelum COVID, manggung pentas itu biasanya di acara apa? sebelum COVID, pentasnya ya biasanya sih tampil di televisi, di TV-TV gitu untuk acara tarian tradisinya. Iya. Terus ya acara gathering. Sebelum pandemi itu kerjaan banyak banget Mas. Alhamdulillah. Jadi kalau sebelum pandemik itu, kalau untuk wedding itu kan siang, pagi sama malam. Jadi selama Sabtu Minggu itu biasanya dapat pagi malam kayak gitu. Serius? Ya. Berarti kalau dibilang di sebelum pandemi perekonomian lancar lah ya, aman? Alhamdulillah aman. Sangat aman atau sangat aman? Sangat aman kalau sebelum pandemik ya. Sangat Ada aja aman. kerjaan. Setiap hari itu saya jarang pulang ke kosan. latihan, pentas seperti itu. Oke, sekarang saya mau tanya, setelah diterpa pandemi, bagaimana Mas? Setelah diterpa pandemi pertama kali itu kan tahun kemarin, tahun 2020 ya, awalnya itu pandemik. Itu pas di bulan 3 kalau nggak salah. Itu semua drop, hancur semuanya. Jadi saya ada jadwal ini sudah di cancel semua. Ya harapan bisa Lebaran bisa pulang, bisa ketemu orang tua, bisa ngirim orang tua. Tapi saat pandemik semuanya hancur, dan ya seperti sekarang ini. Nah itu kan di awal pandemi, kita kan mengalami yang namanya dari bulan Maret sampai beberapa bulan tuh sempat tidak boleh ada kerumunan sama sekali, tidak boleh ada acara sama sekali, ya kan Mas? Ya betul. Itu sama sekali nol, tidak ada pekerjaan sama sekali. Sama sekali tidak ada pekerjaan, dikontrakan aja. Mau pulang kan, misalnya mau pulang, disuruh pulang, tapi saya nggak mau pulang karena ya saya takut menularkan COVID ke keluarga, terutama ibu saya yang udah tua kan, itu rentan sekali. Jadi saya nggak pulang, 2 tahun ini nggak pulang. Nah,
Di saat itu kegiatannya apa aja tuh Mas Adian? Saat Kegiatan kosong di awal-awal bulan tuh ya pandemi. uh, awal-awal bulan pandemik itu ya nggak ada, di rumah aja. Nah, di tengah-tengah tidak ada pekerjaan, saya butuh lagi nih. Cara Mas Adian bertahan hidup seperti apa? Nah, cara saya bertahan hidup memanfaatkan sedikit tabungan yang ada. Jadi yang paling saya utamakan itu membayar kontrakan sama ada membayar BPJS, itu yang saya utamakan. Masalah makan ya itu saya istilahnya saya nomor dua kan, banyak teman-teman yang juga membantu seperti itu kan. Terutama Kak Ati gitu. Sangat membantu sekali kakak saya. Kenapa Mas sedih Mas? Kenapa Mas? Kenapa Mas? Sedih banget sih sebenarnya. Yang saya rasakan ya saya sebagai seniman dan juga teman-teman saya itu banyak sekali gitu ya tersenyum tapi hati kita itu nangis gitu. Apalagi akhir-akhir ini kan mulai di PPKM kan lagi di tanggal 23 kemarin. Harapan saya itu kan mengajar di Anjungan gitu kan, mengajar. Tapi saat PPKM lagi, apalagi sekarang diperpanjang lagi sampai tanggal 20 kan. Ya udah gitu, ya pasrah aja gitu. Walaupun istilahnya kedepannya seperti apa ya berdoa aja. Mas, iya. Tadi kan Mas bilang menggunakan uang-uang yang ada tabungan. Sampai habis ya Mas? Ya tabungan sampai saat ini udah istilahnya dibilang nggak ada, masih ada, cuman ya cukuplah untuk mungkin bayar kontrakan bulan ini gitu. Udah habis di bulan ini gitu. Tabungan itu khusus saya ya, tabungan saya kayak gitu. Dan masih bingung ke depannya dari mana lagi nih gitu ya. Ya, betul sekali. Ya karena semua job di cancel semua gitu. Job wedding di cancel karena kan sekarang nggak boleh banyak kerumunan, nggak boleh ada acara kayak gitu kan. Berarti apa yang dirasakan? Saya sedih sekali ya, saya sedih banget. Saya mewakili para seniman, perias, pelaku seni semuanya. Untuk saat ini kita sudah dikatakan sudah tidak sanggup lagi. Sampai kita menjual mobil untuk bertahan hidup. Saya sedih sekali mendengar Adrian juga. Kadang-kadang kita pada seniman ngumpul di sini, masak bareng-bareng, makan bareng-bareng. Saya suruh ngumpul di sini, apalagi para perantau. Kita anak perantau. Jadi saya suka ngumpul mereka di sini makan bareng-bareng. Saya sudah tidak sanggup mengucap dengan kata-kata lagi, Mas. Kangen pentas lagi nggak Mas? Perform? Ya kangen banget. Itu kan istilahnya satu ya memang memang mata pencarian kami sebagai seniman, sebagai pelaku seni gitu kan. Jadi kalau tidak ada pentas, ya kami di rumah semua, seluruh seniman yang ada di Indonesia ya, bukan di Jakarta aja merasakan dampaknya gitu. Apa yang paling dikangenin Mas? Yang paling dikangenin ya, yang pertama kumpul-kumpul sama temen gitu, terus belajar bareng tarian-tarian yang ada di Indonesia. Terus kalau misalkan ada pentas itu kan kita memperkenalkan atau mempromosikan kebudayaan kita kepada khalayak ramai maupun dalam negeri maupun luar negeri seperti itu. Tadi saya sempat ingat tadi Mas Adrian ngomong uang masih ada tabungan untuk membayar kontrakan bulan ini. Iya. Terus buat itu makannya, buat yang lain-lain gimana Mas? Saya orangnya yang saya utamakan kontrakan dulu, karena kalau misalkan saya nggak bayar kontrakan
ya pasti saya diusir dari kontrakan gitu, karena ya kita juga mengerti yang punya kontrakan juga kan harus memenuhi kebutuhan mereka juga gitu kan, nggak mungkin kalau kita tidak membayar kontrakan, sedangkan tabungan ya habis, kalau sudah diambil bulan ini habis, sudah tidak ada lagi tabungan untuk kedepannya, ya pasrah aja seperti apa nanti jadinya gitu. Alhamdulillah kemarin saya sudah melakukan kewajiban yang dilaksanakan, itu vaksin ya. Saya sudah vaksin yang pertama, tinggal tanggal 22 saya vaksin yang kedua. Ya harapan saya dengan divaksin semuanya masyarakat yang divaksin, semoga aja corona ini cepat berlalu kayak gitu kan.